Perkenalkan dulu anggota kelompok 1. Yang pertama, Endang Sri Wahyuni dengan NIM 1910449. Dan yang kedua, Siti Latifatul Munawaroh dengan NIM 1910453. Nah, udah waktunya nih. Let's to topic. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakang riset yang dipaparkan oleh Sri Suryaningsum selaku penulis artikel tersebut, menjelaskan tentang persamaan akuntansi yang dibuat menjadi persamaan matematika oleh Warsono dan kawan-kawan. Hal ini merupakan suatu hal yang lazim dalam membahas proses pembelajaran akuntansi pengantar. Seharusnya persamaan matematika sudah tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan kemajuan penelitian dalam bidang akuntansi. Namun, demikian persamaan matematika menjadi bahasan yang cukup luas di antara dosen pengampu, mata kuliah akuntansi pengantar, dan kalangan dunia pendidikan akuntansi, khususnya di perguruan tinggi yang menyelenggarakan jurusan akuntansi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2009 sampai dengan artikel ini ditulis. Artikel ini merupakan argumen ilmiah yang berisi ketidaksetujuan atas persamaan akuntansi yang dibuat menjadi persamaan matematika oleh Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, dan 2009C. Persamaan akuntansi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran akuntansi. Uraian secara rinci mengenai implikasi proses pembelajaran akuntansi pengantar dalam memahami persamaan akuntansi merupakan hal yang penting, karena boleh jadi jika terjadi kesalahan dalam strategi pembelajaran, maka akan berpikir bahwa persamaan akuntansi dianggap bisa dibuat menjadi persamaan matematika dengan menempatkan unsur-unsur yang sama, dengan tanda-tanda yang sama, positif atau negatif pada sisi yang sama. Yang kedua yaitu pembahasan A. Persamaan konvensional vs persamaan matematika. Penulis sangat tertarik dan terusik dengan persamaan akuntansi dipilah oleh Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, dan 2009C menjadi persamaan konvensional dan persamaan matematika. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, dan 2009C, persamaan konvensional ini merupakan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan yang dikurangi biaya. Sedangkan persamaan matematika adalah aset plus biaya sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, 2009C mengemukakan bahwa persamaan matematika lebih tepat dibandingkan dengan persamaan akuntansi konvensional, dan akuntansi matematika membutuhkan tanggapan secara matematis adalah memungkinkan untuk dipindah berdasarkan hukum-hukum matematika. Namun demikian muncul pertanyaan, apakah tidak mempengaruhi makna dari persamaan akuntansi? Tentu saja mempengaruhi makna dari persamaan akuntansi, karena tidak ada maknanya antara aset plus biaya. Maka Warsono dan kawan-kawan 2009A dan 2009B menciptakan aset plus biaya adalah sumber penggunaan dana. Untuk kewajiban plus ekuitas plus pendapatan didefinisi dengan sumber pemerolehan dana. Persamaan matematika yang dihubungkan oleh Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, dan 2009C adalah dengan memindahkan akun biaya ke sisi kanan sehingga sekelompok dengan akun aset, sehingga menjadi persamaan aset plus biaya sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, dan 2009C menggugungkan persamaan akuntansi dengan pendekatan matematika berdasarkan pada penggunaan dan pemerolehan dana. Menurut penulis, Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, 2009C terlalu menyederhanakan jika elemen aset dikelompokkan sebagai penggunaan dana. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, tanah, bangunan, perlengkapan, aset tak berwujud, dan aset-aset lainnya. Contoh sederhana adalah akun piutang. Akun piutang ini termasuk dalam aset lancar. B. Konsep kesatuan usaha dan artikulasi antar laporan keuangan dalam persamaan akuntansi.
Penulis mencoba mengkaji berdasarkan uraian tentang dua pengelompokan untuk menjelaskan persamaan matematika yang dikemukakan oleh Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, 2009C, yaitu kelompok penggunaan dana dan kelompok pemerolehan dana. Selanjutnya, persamaan matematika tersebut adalah aset ditambah biaya sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Persamaan akuntansi adalah aset merupakan fungsi penjumlahan kewajiban dengan ekuitas. Selama satu periode, kondisi ekuitas bisa berubah akibat transaksi usaha dari pendapatan yang dikurangi dengan biaya. Ekuitas harus dihitung lebih dahulu dengan pendapatan yang dikurangi dengan biaya. Setelah memunculkan persamaan matematika tersebut, selanjutnya tidak ada keterangan apapun atau argumen apapun yang menjelaskan implikasi persamaan akuntansi matematika tersebut. Keterangan yang diberikan di bawah implikasi persamaan matematika dalam halaman 51 dan selanjutnya adalah contoh stratagem argumen yang tidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan persamaan matematika yang diuraikan pada awal paragraf. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan akuntansi bukan persamaan matematika. C. Implikasi bagi dunia pendidikan. Kapan harus mengenalkan persamaan akuntansi agar tidak terjadi salah nalar? Jawabannya, pengenalan persamaan akuntansi dikenalkan kepada mahasiswa setelah mahasiswa memiliki pemahaman konseptual yang memadai tentang transaksi dan operasional perusahaan. Kemudian, literasi yang berkaitan adalah Yusuf tahun 1998 dan 2005, Thacker 1989, Sugiri dan Riono 2008, dan Suwarjono 1999A, 1999B, 2010A, dan 2010B. Menurut Suwaryono, 1909A, 1909B, pendekatan belajar akuntansi pengantar yang efektif adalah learning by doing and thinking. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mata kuliah akuntansi pengantar bukan sekedar keterampilan semata. Mata kuliah akuntansi pengantar dirancang dengan tujuan memahamkan atau mengenalkan akuntansi secara utuh, bukan untuk menerampilkan pembelajar untuk sekedar menganalisis transaksi dan menjurnal. Yang terakhir yaitu simpulan. Kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis yaitu persamaan akuntansi matematika yang diuraikan dalam artikel dan buku Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, 2009C menempatkan unsur-unsur dengan tanda-tanda yang sama, positif atau negatif pada sisi yang sama. Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, 2009C membuat persamaan matematika dengan memindahkan elemen biaya ke sisi kiri bersanding dengan elemen aset. Namun demikian, hal tersebut tidak tepat baik definisi maupun esensinya. Karena kalau harus taat terhadap standar akuntansi, maka apa yang disampaikan dalam persamaan matematika oleh Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, 2009C per definisi dan esensinya sangat bertentangan dengan prinsip akuntansi berterima umum atau yang biasa disebut dengan PABU. Jika menggunakan persamaan akuntansi matematika seperti yang dikemukakan oleh Warsono dan kawan-kawan 2009A, 2009B, dan 2009C, maka tidak mampu menjelaskan konsep kesatuan usaha dan artikulasi antar laporan keuangan. Juga, persamaan akuntansi matematika tidak mencerminkan informasi apapun kecuali terjadinya penambahan aset dengan biaya. Kalau hanya merupakan sekedar jumlah biaya, maka tidak ada manfaatnya. Karena sebenarnya pendapatan dan biaya merupakan satu paket yang harus dihitung lebih dahulu, sehingga mengetahui jumlah laba ataupun rugi. Wah, kita udah sampai di ujung presentasi nih. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.